Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al jannatu tahta aqdamil ummahat. Amma ba'd. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Asrif Widodo. Ini saya sedang mudik ke kampung halaman ini ya. Mudik lebaran sekaligus menengok orang tua. Ibu saya sedang kurang sehat, jadi saya mudik ke kampung, yaitu di Dukuh Batur, Dusun Kroyo, Desa Mringin, Kecamatan Mringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Jadi di kampung ini teman ya, ada suara jangkrik ya kan, suara burung teruk, burung teruk, ada suara ayam berkokok ya. Jadi ini suara burung teruk ini negel terus ini. Di kampung ini asik teman sekalian ya. Masih alami, ada suara-suara hewan ya sekitar kita, ada ayam, ada sapi ya kan, apapun ada nih, gajah nggak ada. Nah baik, kali ini karena bulan saya sedang nengok orang tua yang sedang sakit, jadi tema kita adalah tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat sekalian, kita ini hadir ke dunia ini kan atas rahmat Allah melalui kedua orang tua kita. Maka sudah seharusnya lah kita ini untuk berbakti kepada kedua orang tua. Saking ya, pentingnya kita berbakti pada orang tua, itu Allah tempatkan perintah berbakti ini nomor urut 2 setelah Allah perintahkan kita untuk menyembah kepadanya. Mana dalilnya? Nih Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Dan Allah perintahkan supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Kalau ya, orang tuamu ya salah satunya atau dua-duanya di sisimu mencapai usia lanjut, maka ya fala taqul lahuma uff, jangan berkata uff kepada keduanya, jangan berkata alah ya, atau hal-hal yang serupa itu yang bisa menyakiti hati orang tua. Wala tanharhuma, jangan membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkan, katakan perkataan yang mulia kepada keduanya. Sahabat sekalian ya, jadi ini ya landasan kita mengapa kita harus berbakti pada kedua orang tua. Bahkan ya, kita harus sadar bahasanya orang tua itu memang merupakan kunci surga kita. Nabi sampaikan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu letaknya di bawah telapak kaki ibu. Ya, artinya ibu itu kan mewakili kedua orang tua. Maka kalau pengen masuk surga ya bersikaplah di bawah orang tua, jangan melampaui batas pada orang tua. Ucapkan yang baik ya kan. Sopan, lembut, santun, rendahkan diri kita di hadapan orang tua. Allah berfirman, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkan ya untuk keduanya itu ya, sayap kehinaan, kerendahan karena penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkan, ya Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana ya, keduanya telah mendidikku di waktu kecil. Ini suara burung lagi nih, burung pun ikut ngaji, ayam berkokok ikut ngaji nih sahabat sekalian. Jadi ada alasan mengapa kita harus berbakti pada orang tua. Ayah kita ya, jasanya luar biasa ya. Mencari nafkah, pontang-panting, banting tulang untuk anak-anaknya. Ibu kita dari mengandung, melahirkan, membesarkan, menyusui ya, mengantarkan sampai dewasa.
itu tidak terbalas jasa orang tua itu. Kita tidak mampu membalas jasa seorang ibu meskipun hanya setetes darah ketika melahirkan kita. Kalau ayah bisa ya kita balas dengan cara seandainya ayah kita itu dalam peperangan ditawan oleh musuh ya kita bebaskan dia, itu cara balas jasa ayah. Tapi kalau ibu, bukan berarti kita membeda-bedakan antara ayah dan ibu, tidak, tapi itu apa ya, kita ini harus menyadari betapa besarnya jasa kedua orang tua kita itu. Sangat disayangkan banyak zaman now ini ya, ada anak-anak yang durhaka pada orang tua. Bukan sekedar mengatakan atau membentak, bahkan memenjarakan orang tuanya gara-gara kayu sebatang, gara-gara rebutan harta benda. Ini enggak boleh. Kata Nabi, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik ayahmu, milik orang tuamu. Wa inna auladakum min kasbikum, dan sungguh anak-anakmu itu dari usahamu. Jadi kita ini, harta kita ini milik orang tua, enggak punya apa-apa kita ini. Maka sampai kita kurang ajar. Durhaka pada orang tua itu termasuk dosa besar. Cukuplah malin kundang yang durhaka, jangan sampai kita lah ya. Satu orang cukup untuk contoh ya kan. Kita jangan durhaka. Nah, mengapa kita harus berbakti? Karena ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Murka Allah terletak pada murka orang tua. Kata Nabi, ridho Allah fi ridho walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Ya pilih aja, mau pilih ridho atau pilih murka kan gitu kan. Nah, nggak ada apa-apanya kita nih kan. Maka ada pepatah ya, mutiara hikmah. Seorang ibu bisa mengasuh 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu bisa ngasuh seorang ibu. Nah, maka usahakan kita ini dalam melangkah selalu diiringi dengan ridho orang tua, apalagi ibu kita. Mintalah ya doa restunya, misalnya mau ujian, mau mencari pekerjaan, mau menikah, itu ambil ridho dan restunya. Jangan sampai malah meninggalkan ridho orang tua, kawin lari kayak itu kan. Ini ada juga namanya nih gareng atau kreyang ini, ikut ngasih teman sekalian ya karena suaranya ayam lagi berkokok ini. Jadi anak itu harus sebaik mungkin rendahkan sayap kita, rendahkan di hadapan orang tua. Doakan, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidikku di waktu kecil. Nah, maka banyak cara yang bisa kita lakukan, misalnya menyenangkan hati orang tua kita, berbuat sopan, lembut ya kan. Kemudian kalau sudah tidak ada, gimana, orang udah meninggal, orang tua udah meninggal, ada caranya. Ya, doakan, mintakan ampun pada Allah. Kemudian sambunglah silaturahim kerabat-kerabatnya dan sahabat-sahabatnya, yang mana kalau tidak kita sambung akan putus hubungan dengan orang tua kita. Tugas kita menyambung itu. Kemudian bisa juga dengan cara menunaikan amanahnya, wasiatnya, ya kan, nadarnya. Bisa juga dengan bersedekah atas nama orang tua. Ada rezeki lebih, sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Nah, kalau bisa dihajikan kalau mampu. Atau kirim Al-Fatihah atau bacaan-bacaan Al-Quran yang lain, ya surat yang lain itu kan, kirimkan pada orang tua. Itu sampai. Ya, namanya ihda usawab, ya, menghadiahkan pahala pada orang tua. Sobat sekalian, jadi anak harus menyadari bahwa orang tua itu sangat keramat. Ya, surganya itu ada di bawah tapak kaki ibu. Ya, silakan pilih aja neraka atau surga kan itu. Nah, ini. Maka sudah seharusnya lah ya, menjaga hubungan baik ya kan. Ingat ya, mereka ini apa ya, sudah jerih payahnya luar biasa. Sampai kita menjadi orang itu juga karena orang tua. Maka durhaka pada orang tua berarti melakukan dosa besar. Sahabat sekalian, banyak orang yang lupa kepada orang tuanya. Dia lupa bahwa dia hadir itu karena jasa orang tua. Sampai-sampai disia-siakan, tidak diperhatikan, ya kan, dipenjarakan. Ini keterlaluan ini.
kita jangan sampai terjadi seperti itu. Baik teman sekalian, ya mungkin hanya ini ya renungan kita bersama. Ya, ini ada juga, ini ada orang lewat belakang saya nih kan, ada suara motor ya kan. Jadi musim lebaran, musim lebaran. Jadi mari sama-sama lah ya saya kita semua untuk berbakti pada orang tua. Mumpung masih ada kesempatan, kan. Iringi langkah dengan restu orang tua. Ya, supaya Allah pun ridho pada kita. Demikian ya, terima kasih dan mohon maaf ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita jadi anak-anak yang berbakti pada orang tua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.